Sesungguhnya ada beberapa kaum khalfana di belakang kita bil Madinati yang ada di Madinah, masalakna, mereka tidak berjalan bersama kita, sikban melewati lembah, wala wadian atau melewati lereng-lereng gunung, ilawahum kecuali mereka ma'ana bersama kita, hasabahum telah menahan mereka apa al-udru udur. Hadis yang kelima ini isi beritanya hampir sama dengan hadis yang keempat, yang beda rawinya dan juga penulis hadisnya. Kalau hadis yang keempat itu rawinya dari Abi Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Kemudian kalau hadis yang kelima ini rawinya Anas radhiyallahu anhu. Kemudian kalau hadis yang keempat ditulis oleh seorang ulama hadis yaitu Imam Muslim, hadis yang kelima ini ditulis oleh seorang ulama hadis yang bernama Imam Bukhari. Kemudian ceritanya itu juga berbeda. Kalau yang diriwayat Imam Muslim itu Nabi bersabda ketika sedang berangkat, ya, sedang berangkat perang, Rasul bersabda bahwa di belakang kita di Madinah itu ada beberapa orang yang mereka tidak ikut berangkat, tidak ikut melewati lembah dan gunung, tetapi mereka dapat pahala seperti kita. Kemudian kalau di hadis yang kelima ini Nabi bersabdanya tidak saat berangkat, tapi saat pulang. Bahkan disebutkan di hadis yang kelima ini pulang dari perang Tabuk. Nah, walaupun ceritanya sedikit beda, tapi isi beritanya hampir sama. Inti beritanya adalah bahwa seseorang yang sudah berniat berbuat baik, kemudian karena ada udzur dia tidak bisa melakukannya, dia akan tetap dapat pahala. Ya, Nabi menceritakan ada beberapa orang yang dia tertahan di Madinah, tidak bisa ikut perang karena mereka sedang sakit atau sedang ada udzur syar'i sehingga tidak bisa berangkat perang bersama Rasulullah. Walau demikian mereka yang tidak ikut itu tetap dapat pahala seperti yang ikut. Inilah pentingnya nih niat. Jadi kalau kita sudah punya niat baik, kemudian karena ada udzur kita tidak bisa melaksanakan niat tersebut, itu kita sudah dapat pahalanya. Misalnya kita sudah rutin istiqomah jamaah sholat 5 waktu di Masjid Al-Furqon. Suatu hari karena sakit, karena ada tamu, atau karena sedang nunggu orang sakit, ya, atau ada udzur-udzur yang lain kita tidak bisa datang. Walaupun saat itu kita tidak datang, tapi tetap dapat pahala sebagaimana biasanya kalau dia datang. Dan ini berlaku untuk semua kebaikan. Kita punya kebiasaan jadwal ngaji. Suatu hari karena ada halangan tidak bisa ngaji, tetap dapat pahalanya ngaji. Itulah pentingnya nih niat. Ya. Jadi Allah itu maha baik. Orang baru berniat saja sudah dicatat sebagai orang baik. Bahkan bisa jadi dia dapat pahalanya seperti pahalanya orang yang berbuat baik. Masih banyak hadis-hadis yang senada dengan hadis ini. Maka dari itu mari kita selalu berniat untuk baik. Hidup kita ini, sisa umur kita ini, niatkanlah untuk berbuat baik. Niat itu penting, Pak, ya. Makanya berulang-ulang kami sampaikan kalau kita mau tidur itu, ya, supaya tidur kita bernilaikan kebaikan, niatkanlah untuk menunggu datangnya sholat subuh.
Nah, sehingga seandainya belum sampai subuh kita sudah mati, matinya dalam status sedang menunggu sholat subuh. Itu kan penting itu. Ya, kalau enggak niat, ya mati aja. Ya. Tapi kalau niat, statusnya, tulisannya, ya, bahwa dia sedang menunggu sholat subuh. Maka mari sisa umur kita ini kita niatkan untuk berbuat baik, sehingga suatu saat seandainya ada udzur kita tetap dapat pahala. Ya, termasuk yang sekarang sedang dialami oleh banyak orang, yaitu tertundanya ibadah haji, ya, yang mungkin sesuai jadwal harusnya sudah berangkat tahun kemarin, ya, ternyata sampai sekarang belum bisa. Itu kalau memang niatnya sudah benar, ya dia tetap dapat pahalanya haji walaupun belum berangkat. Tapi yang didapat pahalanya, ya, kalau kewajibannya ya belum gugur karena belum dilaksanakan. Nah, sekarang hadis yang ke-6. Wa'an Abi Yazid, diriwayatkan dari Abi Yazid. Abi Yazid itu siapa? Namanya Ma'ni bin Yazid. Namanya Ma'an bin Yazid. Di orang Arab itu suka begitu namanya itu. Bin Ahnas. Yazid yang kedua ini dia anaknya Ahnas. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi semuanya, yaitu Abi Yazid atau Ma'an, terus Yazid bin Ahnas. Jadi baik Ma'an, Yazid maupun Ahnas, ketiga-tiganya ini didoakan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka bertiga. Ini menandakan bahwa ketiga orang ini adalah sudah beriman, ya. Jadi kalau yang disebut 3 orang kok didoakan semua, berarti 3 orang itu sudah beriman. Karena nanti ada, Pak, ya, disebutkan beberapa orang tapi yang didoakan cuma 1. Bisa jadi itu yang lainnya itu belum beriman. Wahwa, dan dia Ma'an, wa abuhu, dan bapaknya yaitu Yazid, wa jadduhu, dan kakeknya yaitu Ahnas, adalah sahabiyuna, semuanya tergolong sahabat. Jadi anaknya, bapaknya, kakeknya semuanya termasuk dalam kategori sahabat. Sahabat nurut pengertian ilmu hadis, bukan sahabat ala bahasa Indonesia, ya. Pada pengajian Muharram kemarin pernah saya jelaskan bahwa yang disebut sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, pernah ketemu Nabi dan beriman. Walaupun pertemuannya yang sebentar, asalkan dia beriman, itu sudah bisa disebut sebagai sahabat. Walaupun hidup di zaman Nabi, tiap hari ketemu Nabi, kalau enggak beriman juga tidak disebut sebagai sahabat. Beriman tapi enggak ketemu Nabi juga tidak bisa disebut sahabat. Jadi untuk bisa disebut sahabat Nabi itu syaratnya 3. Hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, dan beriman. Nah, ini ketiga-tiganya ini sahabat semua. Qala, Ma'an berkata, karena Abi Yazid adalah Abi Yazid, jadi menceritakan bapaknya, ahroja dananiro, mengeluarkan beberapa uang dinar, yatasodaku biha, yang beliau bersodakoh dengan dinar tersebut. Fawado'aha, kemudian beliau meletakkan dinar itu inda rojulin, di samping seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, fil masjidi, di masjid. Fajitu, kemudian aku datang, kata Ma'an. Fakhotuha, kemudian aku mengambil sodakoh yang dikeluarkan oleh bapaknya tadi itu. Fa'ataituhu biha, kemudian aku menemui bapakku biha dengan membawa sedekah. Faqala, kemudian bapakku berkata, wallahi, demi Allah, ma iyaka, tidak kepadamu, aradtu, aku bermaksud untuk memberikan sedekah. Fakhosamtuhu, lalu aku mengadukan masalah tersebut ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau tetap mendapatkan pahala sesuai dengan yang kau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'nu, sedangkan engkau wahai Ma'an, engkau halal
mengambil sedekah yang dikeluarkan oleh bapakmu tadi. Rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ke-6 ini ceritanya begini, ya. Ada seorang namanya itu Yazid bin Akhnas. Dia mengeluarkan beberapa uang, yaitu uang dinar, dengan maksud untuk disedekahkan. Tetapi sedekah itu tidak langsung diberikan kepada orang yang mau diberi sedekah, tetapi dititipkan kepada seseorang yang ada di masjid. Sampai di sini itu secara hukum fikih, kita ketika bersedekah kemudian kita titipkan ke orang lain itu dibolehkan, ya. Jadi sedekah itu boleh langsung diberikan kepada orang yang ingin kita beri sedekah, boleh juga dilewatkan orang lain, sama-sama sahnya. Makanya lazis kita ini tidak hanya sekedar menerima titipan zakat fitrah dan zakat mal, tapi juga menerima titipan infak dan sedekah. Ya, jadi boleh, Pak. Sedekah dititipkan itu boleh. Bahkan dalam beberapa keadaan bisa jadi itu lebih utama. Kenapa? Karena bisa saja seseorang itu, kalau misalkan saya mau sedekah kepada seorang, kalau orang yang saya sedekah itu tahu bahwa uang itu dari saya, bisa jadi dia akan malu sama saya, atau enggak enak hati, atau merasa hutang jasa. Maka untuk menghindari seperti itu, ketika saya bersedekah tidak langsung saya berikan sendiri, saya titipkan orang lain. Itu boleh yang seperti itu, ya. Dan ada, ya, di antara warga kita itu yang punya kebiasaan seperti itu. Kalau bersedekah nggak pernah langsung diberikan kepada fakir miskin, enggak, tapi dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya. Itu boleh-boleh saja. Bahkan bisa jadi kadang-kadang juga lebih utama untuk menjaga perasaannya orang yang menerima sedekah. Boleh dititipkan. Nah, di cerita ini itu dititipkan pada seorang yang ada di masjid. Pak, saya titip sedekah ya buat siapa aja yang membutuhkan, gitu. Si niatnya si Yazid bin Akhnas itu begitu. Enggak lama kemudian anaknya Yazid yang namanya Maknan itu ikut ngambil, ya, ikut ngambil sedekah yang dikeluarkan oleh bapaknya. Nah, akhirnya terus ketahuan bapaknya, dimarahin tuh Maknan. Gimana sih? Oh, ini bapakmu sedekah itu bukan untuk kamu, nah, tapi untuk orang yang membutuhkan. Terus anaknya jawab, loh saya juga termasuk yang membutuhkan, gitu. Kan bapak sedekah untuk orang yang membutuhkan, dan saya juga termasuk orang yang membutuhkan. Antara bapak dan anak ini bertengkar, karena bahkan bapaknya itu sampai sumpah. Nah, memang kebiasaan orang Arab itu, Pak, kalau ngomong itu suka sumpah. Jadi sana ngomong dengan diawali sumpah itu hal yang biasa itu. Dan sumpahnya udah langsung pakai sumpah kelas tinggi, yaitu wallahi, demi Allah. Nah, demi Allah, aku bersedekah tadi itu bukan untuk kamu, tapi untuk siapa saja yang membutuhkan. Loh, anaknya tetap ngeyel, saya juga termasuk yang membutuhkan. Nah, enaknya karena zaman itu masih ada Rasulullah, akhirnya masalah ini diadukan ke Rasulullah. Itu loh, Pak, enaknya zaman Nabi itu begitu. Kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan ke Nabi. Setelah meninggal Nabi bisa ditanyakan ke sahabat, ya. Sepeninggal sahabat bisa ditanyakan kepada para ulama. Jadi biasakan kalau ada masalah itu ditanyakan kepada ahlinya. Nah, orang sekarang kalau ada masalah nggak ditanyakan ke ahlinya, tapi malah di-share, ditanyakan ke Mbah Google. Nah, jadi muridnya Mbah Google. Tidak jelas siapa yang jawab, ya. Jadi bertanyalah kepada ahlinya supaya dapat jawaban yang tepat. Nah, enaknya zaman Nabi bisa langsung ditanyakan kepada Nabi. Nah, setelah disampaikan kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Laka ma nawaita ya Yazid walaka ma khota ya Maknum. Untuk engkau wahai Yazid, Yazid itu orang yang bersedekah tadi itu, kamu tetap dapat pahala
sedekah, walaupun sedekahmu itu diambil oleh anak-anakmu. Ya. Kemudian untuk kamu ma'an juga halal kamu ngambil sedekah yang dikeluarkan oleh bapakmu, kamu juga halal karena kamu termasuk orang yang membutuhkan. Ya, jadi bapaknya tetap dapat pahalanya sedekah, anaknya juga halal menikmati sedekah yang dikeluarkan oleh bapaknya. Nah, kemudian perlu saya jelaskan, yang diceritakan di hadis ini itu adalah sedekah, bukan zakat. Kalau zakat nanti beda lagi, Pak. Ya. Kalau zakat beda lagi. Kalau zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Lah anak itu termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh bapaknya. Maka untuk bapak tidak bisa bayar zakat diberikan kepada anaknya. Kenapa? Anak itu orang yang wajib dinafkahi. Ya. Gimana kalau misalkan orang bayar zakat diberikan kepada ibunya atau bapaknya yang sudah tua misalnya? Itu saya kira juga tidak bijak. Kenapa? Orang tua kita kalau sudah tidak mampu bekerja dan mereka perlu bantuan, itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Jadi anak kalau ngasih ke orang tuanya jangan diambilkan dari zakat. Karena apa? Karena memang itu sudah menjadi kewajiban anak. Nah di sini itu kalau musim menjelang Idul Fitri itu banyak itu, ya. Anaknya kaya-kaya, itu orang tuanya itu dimintain zakat ke masjid. Apa enggak malu itu anaknya? Ya, harusnya ya menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Ada juga yang nanya, Pak, boleh enggak Pak zakat saya ini saya berikan ke orang tua saya? Orang tua saya sudah pensiun, gitu. Ya saya bilangin, ya, kalau orang tua sudah tidak mampu bekerja dan dia perlu bantuan, sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab anak-anaknya. Kalau mau ngasih jangan dikasih dalam bentuk zakat, kasihan, kasih yang lainnya lah, ya. Karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab anak-anaknya, ya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang wajib dinafkahi, yaitu istrinya, anaknya, kemudian mungkin keponakannya kalau dia tinggal di situ, ya. Kecuali kalau dia sudah mandiri, sudah berkeluarga, dia sudah cari nafkah sendiri, itu beda lagi nanti, ya. Tapi selama dia masih menjadi tanggung jawab kita, zakat itu tidak boleh diberikan kepada mereka. Nah, karena memang sudah menjadi kewajiban kita untuk memberi nafkah, jangan kemudian dia malah dimintakan zakat atau dikasih zakat. Tapi kalau sedekah, hadiah boleh-boleh saja, ya. Sedekah, hadiah boleh-boleh saja. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang hadis ke-7. Wa an Abi Ishaq, dan diriwayatkan dari Abi Ishaq. Abi Ishaq itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad anaknya Waqqas. Ya. Terus Abi Waqqas itu siapa? Malik bin Uhaib. Uhaib bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Zuhrah, Zuhrah bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, ya. Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasyi, yaitu bangsa Quraisy, Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Abi Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini di hadis ini disebutkan beberapa nama, tapi doanya hanya satu, hanya radhiyallahu anhu. Ini bisa jadi, ya, orang-orang yang disebutkan namanya ini yang sudah muslim baru satu orang, bisa jadi seperti itu. Yang lainnya bisa jadi belum. Nah, bahkan disebutkan nasabnya sampai ketemu dengan nasabnya Rasulullah ini, ya. Kilab ini nasabnya ibunya Nabi Muhammad dan bapaknya Nabi Muhammad itu ketemu di seorang yang namanya Kilab. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ahadil asaroti, salah seorang dari 10 sahabat al-mas'udi yang disaksikan lahum bagi mereka bil jannati sebagai ahli surga. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi orang 10 tadi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini termasuk sahabat yang istimewa, ya. Kenapa kok sahabat istimewa? Karena dia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, 10 orang.
Salah satunya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Ja'ani Rasulullah. Rasulullah telah mendatangi aku. Ya'udu ni ama hijatil wada. Dia menjenguk aku pada tahun haji wada. Haji wada itu tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat. Min waja'i istadabi. Pada saat aku sedang sakit parah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini meriwayatkan Rasulullah pernah datang ke rumahku menjenguk aku ketika aku sedang sakit parah. Kapan itu kejadiannya? Pada tahun haji wada, tahun terakhir sebelum Rasulullah wafat. Fakultu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah tadi itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku qad balaghobi, sungguh telah datang kepadaku, telah sampai kepadaku minal waja'i sakit, mataro sebagaimana yang engkau lihat. Ya Rasul, saat ini sakitku sudah sangat parah sebagaimana engkau saksikan. Wa ana dzumalin, sedangkan aku itu termasuk orang yang kaya, memiliki harta. Wala yarisuni, dan tidak akan mewarisiku illa ibnatun li, kecuali hanya satu anak perempuan. Ya kaya, sementara nanti ahli warisnya itu cuma satu orang anak perempuan. Afatasaddaku, apakah aku boleh bersedekah bisulusai mali dengan 2/3 hartaku? Qala, Rasul menjawab, lah, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Sedekah kok 2/3 dari seluruh harta, enggak boleh, kebanyakan. Qultu, aku bertanya lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fasatru, bagaimana kalau separuh? Ya, separuh. Rasul menjawab, ya, lah, enggak boleh juga. Ya, enggak boleh juga. Jadi mensedekahkan separuh dari harta yang dimiliki itu enggak boleh, kebanyakan. Nah. Fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga? Qala, Rasul menjawab, asulusu, asulusu kasirun, sepertiga ya, sepertiga boleh, tapi sepertiga itu sebenarnya juga banyak, au kabirun atau besar. Nah, sampai di sini ya, sebelum saya lanjutkan hadisnya, perlu saya jelaskan pertama bahwa ketika kita sedang sakit itu kita boleh menceritakan kondisi sakit kita jika memang itu diperlukan. Misalnya kita sedang sakit terus berkunjung ke dokter, terus ditanya oleh dokter, ya, sakit apa Pak? Ada keluhan apa? Kita boleh menceritakan sakit kita. Kenapa? Karena memang diperlukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika didatangi Rasulullah menceritakan sakitnya bahwa sudah sangat parah sebagaimana yang Rasul saksikan. Nah, apakah yang demikian ini tidak termasuk keluh kesah? Ya keluh kesah, tapi keluh kesah yang dibolehkan. Ya. Bagaimana dokter akan bisa mengobati kalau dia tidak tahu keluhannya apa? Nah, yang tidak boleh itu kalau misalkan begini, sebenarnya tidak diperlukan, tapi terus setiap ketemu orang ngomong kalau dia sakit. Ya. Biasanya sehat diam saja, begitu sakit sedikit setiap ketemu orang ngomong, ya, kemarin saya sakit begini, kemarin sakit, setiap ketemu orang ngomong begitu, itu yang tidak boleh, itu nggak baik itu namanya, ya. Dan memang itu menjadi sifat dasar manusia, ya, tukang mengeluh. Kalau ini tadi apa tidak termasuk mengeluh, ya hanya sekedar menceritakan karena perlu untuk memberi keterangan tentang kondisi sakitnya. Yang kedua, ya, orang itu boleh kaya. Ya, bolehkah? Boleh kaya. Dan dia menyatakan saya itu orang kaya, ana dzumalin. Saya yang punya, orang yang punya harta banyak. Dan tidak akan mewarisiku kecuali hanya satu anak perempuan. Satu anak perempuan kan juga tidak bisa menghabiskan warisan dari orang tuanya. Terus dia tanya kepada Rasulullah, ini enaknya di zaman Rasul ya, bisa langsung nanya ke Rasulullah. Boleh enggak kalau misalkan hartaku itu yang 2/3 aku sedekahkan semua? Kata Rasul, jangan, enggak boleh. Gimana kalau separuh? Enggak boleh, juga kebanyakan itu. Gimana kalau sepertiga? Rasul jawab, sepertiga ya?
Sepertiga itu banyak tapi boleh. Nah, boleh sepertiga. Nah, jadi sampai di sini secara hukum fikih bahwa kita tidak boleh mensedekahkan seluruh harta kita kalau kita masih punya ahli waris. Maksimal yang dibolehkan untuk disedekahkan itu hanya 1/3. Kecuali kalau oleh ahli warisnya diizinkan, itu boleh. Ya, Bapak punya uang 2 miliar, terus Bapak sedekahkan yang 1,5 miliar. Kalau memang atas persetujuan ahli waris, dibolehkan. Tapi kalau tanpa persetujuan ahli waris, maksimal hanya 1/3. Kenapa? Karena memang harta yang ditinggalkan itu yang menjadi haknya ahli waris. Nggak boleh kita sedekahkan semua, ya, sehingga sampai ahli warisnya nggak kebagian. Itu nggak boleh. Apa ada orang seperti itu? Ada, ya. Ada orang kaya, dia punya anak sebenarnya, punya ahli waris. Tapi karena dia nggak suka sama anaknya, ya, mungkin anaknya gimana, apa nggak berbakti atau nakal gimana, akhirnya daripada harta ini dihabiskan oleh anak saya sedekahkan semua aja, begitu. Itu secara hukum nggak boleh, ya. Di wasiat mensedekahkan semua hartanya sampai ahli warisnya nggak kebagian, itu nggak boleh. Bagaimanapun juga kalau dia memang ahli waris, dia tetap punya hak. Maka yang boleh disedekahkan maksimal hanya 1/3. Ya. Boleh lebih dari 1/3 kalau dapat izin dari ahli waris. Yang kedua, kita juga tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Mengapa nggak boleh? Karena kalau ahli waris dapat wasiat, nanti dapat 2 kali. Pertama menerima atas nama wasiat, kedua menerima atas nama ahli waris, juga nggak boleh. Nah, jadi ada aturannya, Pak. Itu dalam fikih nanti ada rinciannya. Kemudian kalau zaman dulu memang wasiat itu ya hanya disampaikan secara lisan, kadang-kadang ada saksi gitu ya. Nah, untuk zaman sekarang, untuk menghindari konflik di kemudian hari, sebaiknya ada bukti tertulis, ya. Ada bukti tertulis, baik ketika Bapak misalkan mau mewakafkan tanah, mau memberikan apa gitu, sebaiknya ada saksi dan ada bukti tertulis. Karena banyak kasus, ya, sudah jadi masjid, sudah jadi pondok pesantren, ya, karena dulu hanya lewat lesan, nggak ada bukti tertulis, digugat oleh anak cucu. Ini kasihan kakeknya yang wakaf, ya. Jadi sekarang untuk hal-hal yang seperti itu sebaiknya harus dicatatkan, ya, ada bukti tertulis. Jadi nggak boleh mensedekahkan 2/3, separuh nggak boleh, maksimal hanya 1/3. Nah, Rasul melanjutkan, innaka sungguhnya engkau intadar, jika kau meninggalkan warosaka ahli warismu agniya dalam keadaan kaya, itu khairun lebih baik min antadharuhum daripada kau meninggalkan mereka alatan dalam kondisi miskin, ya takaffafuna nasa, yang kemudian mereka meminta-minta. Jangan sampai, ya, bapaknya kaya kemudian hartanya disedekahkan semua, akhirnya anaknya ahli warisnya jadi miskin sampai meminta-minta. Tidak boleh itu. Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Nah, apakah yang diwariskan itu harus dalam bentuk harta? Ya kalau memang ada harta ya, tapi ada juga, Pak, ya, warisan yang lebih hebat daripada sekedar harta. Apa itu? Ilmu. Ya, ilmu. Ya. Maka ada orang yang dia punya harta banyak, anaknya disekolahkan setinggi-tingginya. Gak apa-apa nanti hartanya habis, asalkan dia sudah punya ilmu, kan dia akan bisa hidup mandiri. Daripada nanti dikasihkan harta, tidak disekolahkan, akhirnya malah sebentar aja habis. Ada juga yang seperti itu. Ya, tapi yang jelas warisan memang tidak harus dalam bentuk harta. Ilmu itu juga bagian dari warisan. Kemudian masih ada waktu sedikit. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Dan sungguhnya engkau tidaklah menginfakkan satu nafkah, ya, yang dengan infak itu kau mengharap ridhonya Allah, pasti engkau akan dapat pahala. Jadi ketika seseorang memberi nafkah kepada keluarganya,
walaupun itu kewajiban, itu juga tetap dapat pahala loh Pak, ya. Hatta mataj'alu fi imro'atika, sehingga nafkah yang kau berikan ya untuk memenuhi kebutuhan mulut istrimu, ya, contohnya kebutuhan makan ya. Nah, di fi-nya di sini dua ini. Fi yang pertama bermakna mulut, fi imro'atika pada istrimu. Jadi seorang kepala keluarga ketika memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya, jika itu diniatkan mencari ridhonya Allah, maka yang itu juga tetap dapat pahala. Bukan karena kewajiban terus hanya biasa saja, tidak, tapi juga mendapatkan pahala. Sekali lagi semuanya itu adalah sangat ditentukan oleh yang namanya niat. Ini kan babnya ini masih bahas bab niat ya. Maka sekali lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya biasa-biasa saja, rutin kita lakukan, namun jika niatnya benar bisa bernilaikan ibadah. Selama ini barangkali bapak-bapak ketika berangkat kerja, cari nafkah, tidak ada niatan ibadah. Ya setahunya ini kewajiban sebagai kepala keluarga, ya, cari nafkah untuk anak dan istrinya. Hanya gitu saja. Padahal jika itu diniati dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, itu juga dapat pahala, dinilai sebagai ibadah, bukan sekedar kewajiban kepada anak dan istri, tapi juga merupakan perintahnya Allah ya, sehingga dia mencari nafkah itu ya sekaligus melaksanakan perintahnya Allah, dapat pahala juga. Nah, jadi sekali lagi pentingnya niat ya. Jadi tidur dapat pahala, kerja dapat pahala, makan dapat pahala. Itu semuanya kalau diniati yang benar. Nah, taunya niat yang benar yang gimana? Ya harus ngaji. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Yang kita perlunya ngaji ya. Jangan merasa kalau sudah tua, sudah ilmunya penuh terus tidak perlu ngaji, tidak ya. Ngaji itu kewajiban semenjak kita masih dalam kandungan sampai ke liang lahat. Kita baru gugur kewajibannya ngaji itu kalau sudah mati. Kalau belum mati tetap punya kewajiban ngaji. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.